Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat bergabung di video saya. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Syarifah Nazira Balkis Al-Habsyi dengan NIM 2407005014. Dalam video kali ini, saya akan mempresentasikan tugas akhir mata kuliah algoritma dan pemrograman. Pada tugas ini, saya membuat sebuah program simulasi sistem perbankan yang diberi nama Decision dan CMax. Program ini dibuat menggunakan bahasa pemrograman Java dan di dalamnya terdapat fitur untuk menyimpan data nasabah, melakukan transaksi simpan dan pinjam, serta menghitung saldo akhir. Nantinya, saya akan menjelaskan bagian-bagian kode secara perlahan. Mulai dari input data, proses transaksi, sampai ke tampilan hasil akhir. Nah, oke, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita mulai pembahasannya. Di awal program, kita butuh dua alat bantu library tambahan, yaitu ArrayList dan Scanner. Nah, ArrayList dipakai untuk menyimpan banyak data, seperti nama-nama nasabah dan saldo akhir mereka. Ini seperti daftar panjang yang bisa kita tambah-tambah terus. Sedangkan scanner digunakan untuk membaca input dari pengguna. Artinya saat pengguna mengetik sesuatu, program bisa membacanya. Selanjutnya, public class sistem perbankan. Di sini kita mulai membuat kelas atau kerangka utama program. Semua perintah dan logika program akan ditulis dalam kelas ini. Nama kelas kita berikan nama sistem perbankan. Selanjutnya, public static void main. Bagian ini tempat program pertama kali dijalankan. Saat kamu menekan run, semua proses akan dimulai dari sini. Bisa dibilang juga seperti public class void main ini adalah jantung program. Selanjutnya, ada sistem out-print-learn. Di sini ada 3 sistem out-print-learn yang tujuannya memberi tampilan awal agar pengguna tahu ini program apa. Teks ditampilkan di layar supaya pengguna merasa sedang berada di aplikasi perbankan. Setelah itu, di sini ada 6 scanner. Kenapa kita memakai 6 scanner? Nah, agar tidak terjadi konflik saat membaca berbagai jenis input seperti teks dan angka. Misalnya, next line sering bentrok dengan next integer. Jadi lebih aman kita pisahkan. Makanya kita memakai 6 scanner. Nah, di sini ada 2 ArrayList. Yang pertama, ArrayList nama. ArrayList nama ini menyimpan nama setiap nasabah. Sedangkan ArrayList total ini menyimpan saldo akhir masing-masing nasabah. Nah, ArrayList itu fleksibel dia, bisa tambah data terus-menerus selama program ini berjalan. Nah, selanjutnya di sini kita menggunakan 3 variabel, yaitu variabel string, double, dan integer. Kita deklarasikan banyak variabel untuk menyimpan sementara data dari pengguna. Misalnya seperti nama, nomor HP, keperluan. Itu untuk data diri dan jenis transaksi, gitu. Nah, selanjutnya ada integer loop 1 sama dengan 0. Dan do. Program ini mendukung lebih dari satu nasabah. Jadi kita buat perulangan. Dengan perulangan while. Program ini akan terus mengulang proses jika ada nasabah berikutnya. Nah, di sini kita menginput variabel nama, sistem outprint variabel nama. Nah, program meminta pengguna mengetik nama. Nama ini akan disimpan untuk keperluan riwayat dan penanda identitas nasabah.
Dan selanjutnya kita menginput lagi saldo awal. Itu input kedua. Kita memakai next integer. Nasabah ini diminta memasukkan saldo awal. Ini akan jadi dasar perhitungan untuk simpan atau pinjam. Nah, selanjutnya di sini ada integer loop sama dengan 0 dan do. Di sini, satu nasabah bisa melakukan lebih dari satu transaksi. Misalnya, bisa simpan dulu, lalu pinjam, atau sebaliknya. Nah, setelah itu kita akan menginput keperluan, karena program menanyakan keperluan nasabah, apakah ingin disimpan atau dipinjam. Ini input ketiga. Nah, selanjutnya proses simpan. Nah, kita memakai if dan kurang keperluan titik equal. Nah, di sini jika nasabah memilih simpan, maka program akan menanyakan berapa jumlah yang akan disimpan. Nah, selanjutnya hitung bonus atau biaya berdasarkan nominal. Nah, kalau lebih kecil dari 50.000 dipotong 2%. Semisal 50 sampai 150.000 dipotong hanya 1%. Kalau 150.000 sampai 500 itu kita akan mendapatkan bonus 50 kita akan mendapat bonus 5% begitu. Dan kalau misalnya lebih dari 500 ke atas, kita juga akan mendapatkan bonus sebesar 7%. Nah, hasilnya ditambahkan ke total simpan nasabah. Ke total simpanan nasabah. Selanjutnya, proses peminjaman. Di sini kita menginput berapa total pinjam. Nah, jika nasabah memilih pinjam, maka program akan meminta jumlah pinjaman. Habis itu, hitungan potongan pinjaman berdasarkan nominal. Misal lebih kecil dari 500, potongannya 5%. Misal ada yang lebih misal lebih kecil dari atau sama dengan 1 juta, maka potongannya itu di 11%. Terus, kalau lebih kecil lagi dari 7 juta, maka potongannya itu 15%. Jika lebih besar atau sama dengan 7 juta, maka potongannya tetap 15%. Nah, kemudian jika ditanya mau dicicil berapa tahun, jika lama dikenakan potongan tambahan berdasarkan tahun. Nah, hasil akhirnya dikurangi dari saldo, begitu. Nah, setelah itu kita akan menghitung transaksi. Setelah semua transaksi dihitung, saldo akhir dihitung dengan rumus misal seperti ini: saldo awal tambah simpan kurang pinjam, gitu. Nah, di sini kita akan menginput lagi keperluan, sistem outprint keperluan, gitu. Nah, ini inputan ke-6. Kalau nasabah masih punya keperluan, misalnya ingin simpan lagi, ya program akan mengulang. Kalau tidak, lanjut ke proses akhir. Nah, selanjutnya jika nasabah ingin mencetak buku tabungan, itu jika ingin cetak tabungan, bisa memilih saldo dikurangi 5.000 untuk biaya cetak. Jika tidak, saldo tetap, gitu. Nah, selanjutnya juga akan ada sistem outprint saldo terkini atas nama tambah nama tambah adalah. Nah, program ini akan menampilkan saldo akhir nasabah dilayar, lalu simpan ke dalam daftar untuk rekapan nanti. Nah, di bawahnya ada lagi kalau
masih ada apa namanya nih? Kan ada sistem outprint yang ada nasabah lagi. Nah, kalau masih ada nasabah lain yang ingin transaksi, program kembali ke awal. Kalau tidak, lanjut lagi ke bagian akhir program. Begitu. Nah, setelah semua nasabah selesai, program akan mencetak semua riwayat transaksi hari ini. Nama nasabah dan saldo akhir masing-masing ditampilkan satu persatu. Sekian dari penjelasan saya. Jika ada kurang, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.